Baik, selamat malam. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana? Apa suara saya kedengaran baik? Jelas, Pak. Karena sejak kemarin WiFi saya ini ada masalah. Jadi untunglah kemarin tidak jadi. Oh gitu. Ya jelas, Puji Pak, Tuhan, sekarang. Bapak Ibu, Pak William, Pak Erikson, dari Dela. Ini Tante mau masuk kayaknya. Selamat malam semuanya. Hari-hari ini kita masih hangat dengan suasana Pentakosta ya. Karena baru hari Minggu kemarin kita semua seluruh dunia merayakan, memperingati hari Pentakosta. Jadi kita masih dalam suasana Pentakosta. Mungkin sudah sering Bapak Ibu sekalian mendengarkan berita tentang Pentakosta, tapi hari ini tentu saya masih ingin menyegarkan pikiran rohani kita, di mana peristiwa yang besar ini, yang luar biasa dan bersejarah ini, menjadi satu peristiwa yang perlu terus diingat oleh setiap orang percaya. Peristiwa besar, peristiwa Pentakosta ini terjadi saat orang Israel dari mana-mana daerahnya datang berkumpul ke Yerusalem. Mereka datang untuk memperingati hari Kamis Yom atau hari ke-50. Jadi seperti yang tertulis dalam Imamat 23 ayat 16 atau disebut juga hari buah bungaran. Keluaran 34 ayat 22 menulis itu. Kota Yerusalem pada masa itu, ini konteksnya konteks perjanjian lama. Kota Yerusalem pada saat itu, atau seperti yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, dipenuhi oleh para peziarah dari berbagai tempat. Mereka datang dengan kebutuhan sebagai tuntutan acara keagamaan yang diajarkan oleh Nabi Musa pada zaman dahulu. Selain itu, jadi yang datang pada hari itu selain orang Israel sendiri, ada dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 27, ternyata ada juga para mu'alaf. Ya, kita sebut begitu aja. Ada para mu'alaf, contohnya Sida-sida dari Ethiopia. Kisah Rasul 8 ayat 27. Hadir dalam acara itu, acara keagamaan, acara besar jadi hari itu. Nah, saat itulah Roh Kudus turun. Hari itulah Roh Kudus turun kepada murid-murid Tuhan, sekitar 120 orang. Dan hari itu juga dikenal dengan hari gereja pertama sebagai buah dari khotbah perdana Rasul Petrus. Disebut juga gereja sulung dalam sejarah gereja. Jadi hari itu sekitar 3.000 orang memberi diri dibaptis. Kisah Rasul 2 ayat 41. Nah, peristiwa ini di gereja, dalam sejarah gereja dikenal sebagai hari Pentakosta, atau yang kita kenal dengan hari turunnya Roh Kudus atas orang percaya. Nah, peristiwa ini Bapak Ibu terjadi 40 hari setelah Tuhan. Peristiwa ini terjadi 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit ya, 40 hari. Setelah Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut, Tuhan Yesus menyiapkan para muridnya untuk menerima kenyataan bahwa Tuhan Yesus hidup dan dia naik ke surga. Berapa waktu sebelumnya Tuhan Yesus memang, catatan Alkitab dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus melihat. Jadi sebelum Tuhan Yesus mati, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus melihat bahwa ada rasa kehilangan dalam diri para murid. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Tuhan Yesus mengkhawatirkan kalau kita melihat catatan Injil Yohanes. Hal ini sangat mengkhawatirkan sebab orang yang sedih bisa kehilangan harapan. Jadi Tuhan Yesus juga memikirkan situasi itu.
Orang yang sedih bisa kehilangan arah hidup. Orang yang sedih tidak konsentrasi dalam menjalani hidup. Nah, ini berbahaya. Ini kalau menurut kajian teologis. Hal ini terjadi pada para murid sehingga Yesus berusaha untuk meyakinkan mereka. Tuhan Yesus menyiapkan mereka dengan membangun pengharapan. Membangun pengharapan. Nah, ini ayat yang kita akan baca. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Saya beri tema malam ini kepada saya, janji sebelum naik ke surga. Janji. Jadi sebelum naik ke surga ini satu peristiwa panjang, bukan hanya pada saat di atas bukit itu, tapi peristiwa ke belakangnya, situasinya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Biasanya ayat ini saya khotbahkan di rumah duka. Tapi hari ini tidak ada yang meninggal, tidak ada duka, tapi kita memperingati kembali tentang peristiwa Pentakosta. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Jadi ini catatan Alkitab beberapa waktu sebelum Tuhan Yesus mati. Sebelum Tuhan Yesus disalib. Jadi Tuhan Yesus mulai menyiapkan diri para murid supaya mereka tidak hilang harapan. Dan Alkitab juga mencatat bahwa Tuhan Yesus memang memberitakan Injil untuk membangun iman, untuk membangun keyakinan orang-orang yang nantinya akan ditinggal. Kita perlu perhatikan bahwa manusia bisa ingkar janji, tetapi Tuhan tentu tidak bisa. Tuhan selalu menepati janjinya. Jika dia berjanji, dia pasti akan genapi. Meskipun belum terjadi, mungkin apa yang dijanjikan Tuhan mungkin belum terjadi dalam kehidupan kita, yang kita percaya dari firman-Nya. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita sering beribadah, sering berdoa, dan kita percaya firman Allah sebagai janji Tuhan. Mungkin kita belum mengalaminya, tetapi kita harus tetap sabar menanti, tetap percaya. Terlebih lagi tentang janji Tuhan terkait dengan Roh Kudus. Banyak orang merasa bahwa saya kok belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi kita tidak perlu kecewa. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Ini Roh Kudus ini modal utama dalam kehidupan Kristen. Memiliki harta, memiliki kejayaan, memiliki kemuliaan di dunia bukan jaminan untuk menghadap Tuhan dengan benar. Tetapi memiliki Roh Kudus adalah kekuatan dari Tuhan, bukan untuk menjadikan kita sakti, tapi menjadikan kita saksi Tuhan, supaya menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saya fokus kepada apa yang saya jadikan tema hari ini, janji Tuhan sebelum naik ke surga. Nah, apa yang dijanjikan oleh Tuhan sebelum ia naik ke surga? Pertama, waktu kita kan cuma sedikit ya, 40 menit aja. Pertama, yang saya simpulkan, janji Tuhan sebelum dia naik ke surga. Satu, sesuai Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Pertama, janji Tuhan sebelum dia naik ke surga. Satu, menyediakan tempat bagi kita di kediaman Bapa. Nah, ini luar biasa. Janji Tuhan sebelum dia naik ke surga, sebelum peristiwa Tuhan Yesus disalib sampai dia naik ke surga, dia melihat situasi murid-murid mulai kehilangan harapan karena dia sudah pamitan. Yohanes 13, dia sudah pamitan. Yohanes 14, dia sudah berkata, dia tidak akan tinggalkan mereka. Janji Tuhan pertama adalah dia menyediakan tempat bagi kita di kediaman Bapa. Yohanes 14 ayat 2. Yesus berjanji, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat apa yang disediakan Tuhan bagi saya dan saudara?
Sekarang dalam konteks kekristenan kita, tempat apa? Kalau kita bertanya, tempat apa yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya? Tentu berdasarkan Alkitab, Dia menyediakan tempat di dalam surga, di tempat Bapa, tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu yang ditulis oleh 2 Korintus 5 ayat 1. Tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus di tempat kediaman Bapa, 2 Korintus 5 ayat 1 berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini luar biasa. Jadi tempat yang kekal yang tidak dibuat, tidak disentuh oleh tangan manusia, dan itu disediakan Tuhan untuk saudara dan saya yang menantikan janji dan harapan dari Tuhan. Tuhan Yesus tahu keadaan kita. Yang kedua, apa yang Tuhan janjikan bagi kita sebagai orang percaya? Yang kita baca dalam firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus berjanji Ia membawa kita ke tempat itu. Jadi disediakan bagi kita, dan Dia berkata kita tidak pergi sendiri. Ia akan membawa kita ke sana. Tuhan bukan hanya berjanji menyediakan tempat bagi kita, tetapi kerinduan terbesar dari Tuhan, kalau kita baca Alkitab, kerinduan terbesar dari Tuhan adalah selalu ingin bersekutu dengan saya dan saudara. Nah, ini dia yang Tuhan inginkan. Dia ingin selalu bersekutu, selalu menjadi satu, sebagaimana doanya dalam Yohanes pasal 17. Itu sebabnya dia berkata, Ia pergi, tetapi Ia akan datang kembali. Untuk apa? Untuk membawa kita, untuk menjemput kita ke tempatnya, supaya di mana Ia ada, di situ pun nantinya kita berada. Ini membangun harapan kita dalam kekristenan. Mungkin banyak masalah yang kita hadapi, banyak persoalan, tapi Dia berkata sekali kelak Dia akan kembali untuk kita. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita memiliki kerinduan untuk sana? Aduh, ini pertanyaan sepertinya di rumah duka ini. Apakah kita punya kerinduan untuk sana? Apakah kita memiliki kerinduan yang sama seperti yang Tuhan rindukan bagi kita? Untuk tinggal bersama dengan Bapa selamanya. Alkitab mengingatkan Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Jadi kita tidak sendiri sampai hari ini. Tuhan sedang mengawasi kita. Tuhan menyiapkan kita untuk kita ke tempat Tuhan. 3 kali Tuhan berjanji Dia akan datang kembali. Pasal 14 ayat 3, pasal 14 ayat 18, pasal 14 ayat 28. Yang menunjukkan kepastian bahwa Ia sungguh-sungguh akan datang kembali. Amin. Jadi Dia Tuhan memang menyiapkan kita supaya kita bersiap-siap. Nah itu. Yang ketiga, saya kira tidak panjang-panjang. Yang ketiga, Tuhan berjanji bahwa, nah ini satu janji yang populer dalam kekristenan. Tuhan berjanji bahwa akan mengirim penolong yang lain. Nah ini dia. Di antara sekian janji Tuhan, ini yang paling populer. Tuhan berjanji sebelum Dia naik ke surga, Ia akan mengirim penolong yang lain. Markus 24 ayat 49. Tuhan Yesus berjanji ini sebelum Dia terangkat ke surga. Ini puncaknya. Markus 24, Lukas, bukan Markus ya, enggak ada Markus 24. Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini Lukas 24 ayat 49. Jangan salah nanti, kalau ini lagi direkam nanti salah. Lukas 24 ayat 49. Jadi Dia berjanji bahwa ketika kita tinggal di kota, di Yerusalem, di tempat kita beribadah, tempat kita tekun dan setia kepadanya, Dia akan turun dan memperlengkapi kita dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa,
Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini Yohanes 14, 16, 17. Supaya ia menyertai kamu selamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak mengenal. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Tuhan Yesus berkata, dunia tidak terima janji dari Tuhan karena dia tidak kenal. Tetapi kita, saudara dan saya, tahu siapa Roh Kudus. Tahu kita kenal siapa dia. Ketika Tuhan mengucapkan janji ini, Bapak Ibu, Roh Kudus belum turun. Secara fisik Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan murid-murid. Tetapi ia berjanji akan mengirim penolong yang lain, yaitu Parakletos, itu bahasa Yunaninya. Atau artinya pendamping, penolong atau penghibur yang akan, Alkitab berkata tadi, akan menyertai kita selama-lamanya. Menyertai kita sepanjang perjalanan hidup kita di bumi ini. Nah, siapa ini? Siapa ini Parakletos? Siapa ini penolong yang lain? Siapa ini roh kebenaran yang dijanjikan oleh Tuhan? Kita kenal sampai hari ini, kita akan tahu ketika kita membaca keseluruhan Alkitab. Kita kenal dia pribadi itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Kita tidak boleh bosan memikirkan atau berdoa dan berharap kita dipenuhi terus dengan kuasa Roh Kudus setiap hari. Kuasa Roh Kudus itu sekali dicurahkan di loteng Yerusalem. Tetapi harus wajib setiap kita dipenuhinya setiap hari. Setelah naik ke surga, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita dan tinggal dalam hidup kita. Bagi kita yang membuka hati untuk Dia. Jadi bagi kita yang layak untuk Dia. Kita harus perhatikan bahwa Roh Kudus bukan sekedar tinggal. Menurut Alkitab, Roh Kudus bukan sekedar tinggal atau menyertai dan memimpin perjalanan hidup kita, tetapi Roh Kudus ini, Yohanes 14 ayat 26 mengingatkan bahwa ia mengajar tentang segala sesuatu. Dia mengajar tentang segala sesuatu dalam diri. Dia mengingatkan semua ucapan Tuhan. Dia memberi kita kekuatan. Nah, tentu hal ini pribadi Roh Kudus sangat berguna dalam hidup kita. Di tengah berbagai himpitan. Nah, ini kita mulai selesai untuk melewati masa pandemi. Di tengah berbagai himpitan yang berat di dunia ini, seperti catatan 1 Tesalonika pasal 3 ayat 3-4 tentang keadaan akhir zaman. Tentu pertanyaan yang muncul dalam hidup kita adalah, mampukah kita untuk tetap bertahan sampai akhir hidup kita atau sampai Tuhan menjemput kita? Mampukah kita menjaga iman kita, menjaga hati kita dengan Tuhan? Alkitab menjelaskan di akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang kembali, kita harus hati-hati, akan terjadi pengkhianatan terhadap Tuhan secara besar-besaran di seluruh dunia, atau murtad, sebagaimana catatan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Mengapa harus terjadi murtad? Sebab banyak orang tidak tahan menghadapi kesusahan di zaman ini, kesengsaraan di zaman ini. Seperti catatan Matius 24 ayat 9-10. Demikian juga yang terjadi dalam perjanjian lama. Kita kembali mengingat 1 Samuel 13. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sulit. Ketika musuh mengepung, rakyat mulai meninggalkan si Raja Saul. Raja Saul menjadi tidak sabar dalam dinasnya waktu itu untuk menunggu, mentaati Samuel sebagai utusan Tuhan. Akhirnya Raja Saul ini memutuskan untuk melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan. Walaupun kelihatannya baik, tapi hal itu dilarang oleh Tuhan dan dianggap jahat di mata Tuhan.
Istilahnya dia mengambil posisi yang bukan tugasnya. Karena ketidaksabaran dari Raja Saul, dia berakibat fatal. Gagal menjaga hati. Dia ditolak oleh Tuhan. Hal semacam ini penting kita perhatikan. Jadi contoh-contoh Alkitab tentang bagaimana menjaga hidup kita perlu kita perhatikan. Kesusahan, kesulitan merupakan ujian. Merupakan proses untuk membuktikan kemurnian iman kita. Contohnya, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika mereka dihadapkan dengan kapur api, 7 kali dipanaskan, tetapi hal itu tidak sanggup menciutkan hati mereka, tidak sanggup menciutkan iman mereka, tetapi mereka tetap beriman kepada Tuhan. Demikian pula Ayub. Pertanyaannya, apa yang membuat iman mereka tetap tak tergoyahkan? Apa yang membuat iman mereka tetap kuat? Tentu jawabannya adalah Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah bahasa itu. Jadi tidak ada kekuatan lain, tidak ada kekuatan yang memampukan kita untuk menghadapi kesulitan dalam hidup. Hari-hari ini kita sedang hangat memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus. Hal ini penting untuk menyegarkan diri kita. Hanya Roh Kudus dan firman-Nya yang sanggup memampukan saudara dan saya untuk tetap berjalan dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai kita tiba di sorga, sampai kita hidup dalam kekekalan-Nya, kita menikmati perbuatan tangan Allah yang indah bagi saudara dan saya. Jadi jangan lupakan sejarah ini tentang Hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun untuk menguatkan dan memampukan kita, membangun harapan kita kembali, bahwa sekali kelak kita akan bertemu dengan Tuhan. Apapun kesulitan kita harus jalani hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyi satu kali lagu seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Seperti rusa. Satu kali aja Pak William, kemudian kita berdoa. Baru Galaxy A03 cuma 1 jutaan.